Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya salat subuh berjamaah, kemudian zikir berjamaah, dan insyaallah beberapa saat lagi kita akan mendapatkan nikmat Rodoh Minatul Jannah, duduk dalam taman surga ya Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah kita yang hadir dalam majelis yang mulai ini senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya, diakui sebagai umatnya, dan tentu insyaallah mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mendapatkan syafaat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama membuka majelis ini dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, terkadang karunia Allah, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu tersembunyi, tidak kita sadari. Karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa musibah yang tentu tidak pernah kita sukai. Bisa sakitnya badan kita, bisa sakitnya pasangan hidup kita, anak-anak kita. Tapi Allah kulihal semua itu akan mendapatkan hikmah berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tanpa berpanjang kali lebar, mari kita simak apa karunia yang tersembunyi yang insyaallah akan diulas oleh Ustaz kita, Ustaz Ahmad Sukandi MHI. Kepada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi hadana ila dinil qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Pak Haji Bangkani yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ini, di masjid ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan, kita harapkan, dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti yaumil qiyamah mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tema kita pada pagi hari ini judulnya adalah Babu fi dzikri khafaya al-qafihi ta'ala wa minanihi 'alal ibad. Bab tentang khafaya, hal-hal yang tersembunyi, al-qafihi yang merupakan maha kelembutan Allah, maha kasih sayang Allah, wa minanihi dan pemberian Allah alal ibad kepada para hambanya. Jadi kadang kita merasakan yang namanya karunia, yang namanya kasih sayang Allah itu adalah hal-hal yang enak, hal-hal yang nampak. Dikasih rezeki, kita bilang alhamdulillah, Allah kasih nikmat sama saya. Pokoknya kita selama ini menilai, menganggap sesuatu yang zahir, yang kita rasakan, yang terlihat, kemudian kita rasakan itu adalah enak, baru kita sebut itu adalah nikmat, pemberian Allah, dan lain sebagainya. Dalam kajian pagi hari ini kita coba ketengahkan beberapa bait al-hikam yang menjelaskan bahwa ada bagian karunia Allah yang merupakan kemahalembutan Allah, juga pemberian Allah kepada kita, ya. Tetapi kemahalembutan Allah itu, pemberian Allah itu khafaya, sifatnya tersembunyi, tidak nampak. Karena tidak nampak, maka tidak semua orang bisa menilainya, bisa merasakannya, bisa memahaminya. Tentu tidak semua, tergantung kualitas ma'rifatnya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bait yang pertama, kata Ibnu Athaillah, innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah menjadikan alam akhir mahallan sebagai satu tempat li jazaa'i ibadihil mu'minin, untuk membalas ibadihi, hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman. Jadi dunia ini enggak Allah kasih, ya, tapi Allah kasih tempat lain untuk menjadikan balasan terhadap keimanan kita, terhadap ketakwaan kita, amal soleh kita. Enggak di dunia, tapi Allah ciptakan akhirat nanti sebagai tempat pembalasan dari amal soleh, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Kata Ibnu Athaillah, lah memang kita ibadah di akhirat, kita kan ibadah di dunia, kenapa nggak ditampakkan saja di dunia, biar kita merasakan bahwa ibadah itu memiliki manfaat. Kata Ibnu Athaillah dijawab dalam bait berikutnya, li'anna hadhihi ad-dar la tasa'u ma yurid ayyu'tiyahu. Karena dunia ini tidak luas untuk bisa menampung apa yang Allah inginkan, apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ayyu'tiyahu. Nggak cukup dunia ini untuk menampung balasan yang Allah akan berikan kepada kita akibat konsekuensi keimanan kita kepada Allah, ketakwaan dan amal soleh yang sudah kita lakukan. Dunia ini tidak cukup. Oleh karenanya, li'annahu ajjala aqdarahum ayyujaziyahum. Oleh karena itu Allah mengagungkan, ya, memberikan kemuliaan terhadap amal-amal, bagian-bagian yang sudah kita lakukan, yang nanti Allah balas untuk kita di tempat yang tempat itu kekal di dalamnya. Kalau dunia, kira-kira logika sederhananya begini, dunia ini fana, kita sudah memahami ini. Dunia ini karena benda materi maka punya sifat materi, ya, merulai, mencair, musnah,
ya, terbakar dan lain sebagainya. Ya, dunia itu punya sifat itu. Maka suatu saat dunia itu akan seperti itu, akan punya sifat sebagaimana benda, ya, yang semakin lama, semakin tahun pasti akan mengalami perubahan pada benda itu sendiri. Ya, benda cair, benda padat, ya, terbakar, mulai terurai dan lain sebagainya. Sedangkan balasan yang Allah akan berikan kepada kita sifatnya kekal. Ya Bapak Ibu sekalian, nikmat Allah itu atas keimanan, atas ketakwaan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, nanti balasannya kekal. Kalau Allah akan memberikan balasan kenikmatan kepada kita yang sifatnya kekal, tentu dunia nggak bisa nampung, karena dunia fana. Maka oleh karena itu Allah nggak memberikan kita di dunia, karena dunia nggak bakal kuat, nggak bakal bisa menampung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena kenikmatan Allah sifatnya kekal. Nah, maka untuk bisa menyesuaikan balasan yang tiada henti-hentinya dan tiada akhir, tidak ada lain kecuali Allah akan menciptakan akhirat, karena akhirat juga sifatnya kekal. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka wajar kalau nanti kita banyak beribadah di dunia, kok kayaknya gini-gini aja. Kadang kita ngerasa, apa ibadah ini kurang baik ya, apa ada yang salah dalam diri ini, kurang apa saya ini. Terus saja kadang kita mengintrospeksi diri karena ngerasa ibadah yang kita lakukan kok manfaatnya, apalagi hasilnya, buah dari ibadah yang kita lakukan kok nggak kita rasakan, nggak nampak dalam kasat mata. Nah, itulah sebenarnya Allah memberikan sesuatu kepada kita, tetapi sifatnya tersembunyi. Ya, banyak orang mengeluhkan ya atas apa yang sudah dilakukannya karena tidak merasakan apa-apa yang sudah dilakukannya. Ya. Padahal Allah itu sudah memberikan, pasti akan memberikan balasan daripada amal soleh yang sudah kita lakukan. Tetapi karena dunia ini nggak kuat, dunia ini nggak cukup untuk menampung pemberian Allah, maka Allah tangguhkan nanti di akhirat. Nah, ini kecenderungan kita karena punya sifat buru-buru, punya sifat ego terhadap diri kita, nafsunya masih dominasi dalam diri kita, keinginan-keinginan kita lebih kuat daripada akhirat kita, maka tertutup kita semua ini. Kan Quran itu sudah mengatakan kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik juga lebih kekal. Tapi karena akhirat itu tidak kasat mata oleh pandangan kita, maka ya, sesuatu yang tidak bisa terlihat, kecenderungan manusia melihat itu tidak ada. Yang ada saat ini oleh pandangan mata kita adalah dunia. Maka yang menjadi tujuan tumpuan hidup kita, ya dunia inilah yang menjadi kasat mata pandangan kita. Maka untuk bisa melihat hal yang tersembunyi itu, tentu tidak ada lain adalah menggunakan kacamata batin kita. Kita perankan hati kita hidupkan hati kita supaya kita bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh kasat mata. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Banyak kisah wali-wali, banyak kisah orang-orang terdahulu yang Allah berikan penampakan hal yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tetapi tentu orang-orang semacam ini dalam istilah kewalian, orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu tidak semua manusia Allah berikan. Tidak ada lain Allah memberikan orang-orang semacam itu sebagai pelajaran buat kita, bahwa kita harus berusaha mengikuti amalan orang itu sehingga Allah memberikan karunia-Nya. Ya.
Ini yang pertama, bahwasanya kalau kita beribadah kepada Allah kemudian tidak tertampak, tidak terlihat, tidak terasa amal-amal yang sudah kita lakukan, jangan mengira Allah itu tidak memberikan sesuatu. Bahkan Allah itu sudah mempersiapkan sesuatunya untuk kita. Namun ini tidak terlihat oleh kasat mata kita. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya lebih terasa lagi, kata Ibnu Athaillah, rubbama a'taka famana'aka. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan sesuatu kepadamu, famana'aka, tetapi Allah itu tidak memberikan sesuatu itu untuk pelan-pelan memahaminya. Rubbama a'taka famana'aka. Ada kalanya Allah itu memberikan sesuatu kepadamu, tetapi Allah itu tidak memberikannya untukmu. Satu. Wa rubbama mana'aka. Dan ada kalanya Allah itu nggak ngasih sesuatu kepadamu. Fa'ataka. Tetapi Allah itu sebenarnya ngasih sesuatu untukmu. Namanya ada hal-hal yang tersembunyi, Pak. Kalau kita kan dikasih duit, duitnya kelihatan, kita ngomong alhamdulillah dikasih duit. Nah itu kan yang zahir. Kalau itu kan nampak zahir, bukan hal yang tersembunyi. Hal yang tersembunyi yang kedua baiknya adalah ada kalanya Allah memberikan sesuatu kepada kita, tapi sebenarnya Allah itu nggak memberikan sesuatu itu untukmu. Ya, sebaliknya ada kalanya Allah itu nggak memberikan sesuatu kepadamu, tapi sejatinya Allah itu memberikan sesuatu untukmu. Nah, kita kasih contoh ya Pak, biar lebih gamblang lah. Kira-kira gini contohnya. Allah ngasih sesuatu kepada kita, tetapi sejatinya tidak ngasih sesuatu kepada kita. Nah, apa itu? Misalkan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelapangan rezeki, kita ngerasa Allah itu kasih nikmat kita kesehatan dan rezeki. Ya. Tetapi dengan adanya sehat dalam diri kita, dengan adanya kekayaan yang kita miliki, sehatnya kita ini tidak menyadari, ngerasa gagah aja gitu ya, kesana kemari, pokoknya ngerasa gagah. Saya mah rajin olahraga, makan saya jaga, semua kesehatan itu saya jaga, sehingga saya wajar kalau punya kesehatan seperti ini. Maka orang yang diberikan kesehatan tadi, yang merasa sehatnya adalah karena upaya yang dilakukannya, ngerasa dia telah diberikan sesuatu oleh Allah, tapi sejatinya dia tidak diberikan sesuatu itu oleh Allah untuk dirinya. Apa itu? Yakni hilangnya kesadaran bahwa sehat itu adalah pemberian Allah kepadanya, tetapi dia tidak merasakan bahwa itu adalah pemberian Allah. Maka sejatinya sehatnya itu adalah tidak diberikan oleh Allah untuknya. Namanya hal yang tersembunyi. Jadi ketika kita menilai kita sudah sehat, tetapi dengan sehat ini ternyata tidak menyadarkan kita, tidak membuka hati kita bahwa sehat ini adalah dari Allah, maka sejatinya sehat itu tidak diberikan untuk kita. Sebaliknya, contoh yang tadi, orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kemudian punya keyakinan, punya paham bahwa Allah itu sudah ngasih nikmat rezeki kepadanya. Tetapi dalam praktek ketika Allah memberikan rezeki kepadanya, orang ini ketika punya harta itu tidak menyadari bahwa harta ini adalah milik Allah. Dia punya klaim harta ini adalah usaha yang sudah dilakukannya.
harta ini adalah miliknya, dijaga, dikembangkan, diinvestasikan, dirawat, karena dia merasa harta ini miliknya. Ngerasa bahwa harta ini adalah usaha yang sudah jungkir balik kemana-mana nyari rezeki, sehingga dia merasa memiliki harta. Nah, ngerasa bahwa harta itu miliknya, lebih-lebih kemudian punya sikap bahwa harta ini adalah untuknya, maka Allah itu sejatinya tidak memberikan harta itu untuknya. Dalam bentuk apa? Dia tidak menyadari bahwa harta itu adalah titipan Allah. Yang kalau merasa dititipin Allah, jangan pernah merasa memiliki. Itu satu. Kalau sudah tahu harta itu adalah cuma titipan Allah, maka mesti harta ini dipergunakan, diarahkan, diperuntukkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, karena Allah yang memiliki harta. Ini kita dititipi harta, itu mengupayakan harta, mengendalikan harta sekeinginan kita, semau kita, tanpa memperdulikan zat yang memiliki harta yang menitipkannya kepada kita. Mau beli inilah, mau beli itulah, kalau punya duit ini mau ganti inilah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu namanya Allah ngasih sesuatu kepadanya, tapi sejatinya Allah itu tidak ngasih sesuatu kepadanya. Ya Pak. Oke. Saya kisahkan lagi seorang tukang maksiat ya. Orang tukang maksiat itu pernah mendatangi seorang ulama. Kalau nggak salah Imam Syadzili pernah mendatangi. Ya Syekh, saya ini jarang sholat saya. Jarang, ya pokoknya ibadahnya nggak baik lah, nggak bagus lah, tukang maksiat lah. Tapi saya ini sehat katanya. Saya ini sehat. Rezeki saya lebih banyak daripada yang rajin ke masjid. Rezeki saya lebih banyak yang sering zikir ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Kira-kira gitu. Tapi saya sehat, tapi saya ini kaya. Allah ngasih saya semua. Kata Imam Syadzili, wahai Bapak katanya, ketika Allah membiarkan dalam sehatmu itu tidak mengenal Allah, tidak menghantarkanmu kepada Allah. Ketika engkau dalam kekayaan itu, dan itu tidak menyadarkan engkau bahwa harta itu adalah milik Allah, maka sejatinya Allah itu membiarkan engkau dalam kesesatan, dalam kemaksiatan yang akan membinasakan dirimu dan tidak melimpahkan rahmatnya untuk. Itu jawabannya. Orang itu terdiam. Seandainya Allah itu memberikan rahmat, pertolongan dan kasih sayangnya kepadamu, niscaya Allah tidak akan membiarkanmu hidup dalam kesehatan tetapi tidak mengenal Allah, hidup dengan kekayaan tapi tidak memahami bahwa harta itu adalah milik Allah. Tapi buktinya adalah Allah membiarkanmu dalam kegelapan dan kebinasaan. Masya Allah. Ya, namanya hal yang tersembunyi. Jadi nanti yang hidup susah-susah ini bahagia Pak. Ya. Harus bahagia. Ya. Yang hidupnya agak susah-susah ini harus bahagia. Ini sebenarnya bait-bait ini supaya menyadarkan kita bahwa apapun itu ikhtiar yang kita lakukan, jangan pernah menuntut hasil dari ikhtiar yang kita lakukan. Karena belum tentu apa yang menjadi keinginan terhadap ikhtiar yang sudah kita lakukan adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat pertolongan Allah. Belum tentu. Tugas kita itu adalah ikhtiar, menjalankan perintah Allah dalam wujud ikhtiar. Hasilnya adalah serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang bertauhid begitu. Ya.
bukan dengan senantiasa mengupayakan apa yang menjadi keinginannya. Oke. Itu rubbama atau keamanakan. Tapi sebaliknya, warubbama mana'aka, ada kalanya Allah nggak ngasih sesuatu kepadamu, tapi sejatinya Allah itu memberikan sesuatu untukmu. Apa itu? Orang yang dalam kondisi serba kekurangan, atau ada pernah dulu kaya kemudian jadi miskin, atau orang yang memang dalam hidupnya nggak pernah diberikan kekayaan terus hidup miskin sampai mati. Tetapi kata Ibnu Athaillah, tidak diberikannya sesuatu kepadamu itu sejatinya Allah itu memberikan sesuatu untukmu. Dibalik sekarang, orang yang sakit ngerasa Allah itu nggak mengijabah doanya. Orang yang sakit ngerasa Allah itu nggak memberikan karunia rahmatnya kepada dirinya, bahkan dia mati meninggal dunia karena sebab penyakit yang dideritanya. Bahkan pikiran kita, tetangga-tetangga, sanak keluarga, pikirannya macam-macam. Itu asal itu katanya. Ya, wajar katanya, matinya kayak gitu. Menurut begini-begini, macam-macam. Ya. Padahal kata Ibnu Athaillah itu terbalik. Ada kalanya sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita, tapi sejatinya Allah itu memberikan sesuatu itu untuk kita. Apa itu? Contoh, ada orang sakit yang dengan penyakit yang dideritanya menyebabkan dia meninggal dunia. Ini akan penyakit yang dideritanya akan menghantarkannya nanti di akhirat tanpa hisab. Tanpa hisab. Masuk surga ini orang yang sakit yang menyebabkan dia meninggal dunia, ini masuk surga tanpa hisab. Maka orang yang hatinya terbuka melihat penyakit yang ia dapatkan di dunia itu sebenarnya pertolongan Allah, pemberian Allah kepadanya yang sangat luar biasa, yang menyebabkan dia ini nanti di akhirat nggak perlu nunggu bertahun-tahun untuk hisabnya karena dosanya habis karena sakitnya. Maka dia bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan penyakit, karena bisa melalui kehidupan akhirat dengan mudah hisab yang tidak ada karena habis dosanya karena penyakit. Bahkan kata Nabi itu kan, ma min muslimin yusibu musibatan illa hatta syaukati illa kafarallahu dzunubahu. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah sehingga duri saja yang tertusuk, kecuali Allah akan mengampuni dosanya karena sebab duri yang menusuk. Itu baru itu ya Pak, kena duri di jalan yang sakitnya cuma sekilas dong, aduh kena kayu. Itu dosa kita dikurangi, dihilangkan karena duri yang menusuk. Nah apalagi kalau kena penyakit, kena sakit yang bertahun-tahun, bahkan menjadikan dirinya meninggal dunia, pasti lebih besar ampunan Allah itu Allah berikan. Maka sejatinya tidak diberikan sesuatu itu, Allah memberikan sesuatu untuknya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat yang lain itu Nabi menyatakan nanti di akhirat itu ada yang disebut dengan ahlul musibah, orang yang hidupnya susah di akhirat, di dunia, tapi begitu masuk akhirat langsung masuk surga. Kebalikan dari orang ahlul musibah namanya ahlul afiyah. Dulu yang hidup di dunia enak, punya orang tua kaya, kuliah, dapat kerjaan tetap, naik jabatan dan seterusnya. Itu di akhirat itu minta sama Allah supaya dihidupkan kayak orang ahlul musibah. Karena mereka ngeluh kepada Allah bertahun-tahun, hisabnya nggak selesai-selesai di akhirat. Ya Allah, saya kepingin kayak orang ahli musibah. Enak bener mereka, datang langsung masuk surga. Kami ini sudah berpuluh-puluh tahun nunggu selesai hisab, nggak selesai-selesai. Kami kepingin Engkau berikan karunia kepada kami sebagaimana Engkau berikan karunia kepada orang-orang yang ahli musibah.
Lagi-lagi ya karena akhirat ini tidak kasat mata dalam pandangan kita, maka dunia itu nampak tidak ada dalam kehidupan kita. Nah ini yang kedua ya Bapak-Ibu sekalian. Karena manusia ini diberikan kehidupan oleh Allah itu kan 5 ya. Dunia ini baru 3 tahapan kehidupan kita, belum akhir dari kehidupan kita. Yang pertama, kehidupan pertama kita itu disebut dengan alamul arwah, atau dengan istilah lain namanya al-watani al-asli, tempat tinggal pertama kali ruh itu Allah ciptakan. Ya. Alamul arwah, kita belum pernah hidup di situ. Kehidupan berikutnya melalui ibu kita, namanya alam rahim. Ini proses kehidupan yang kedua. Proses kehidupan yang ketiga, setelah kita dilahirkan, masuk ke sakaran ini, kita lagi masuk ke tahapan kehidupan dunia. Baru masuk tahapan yang ketiga. Bukan menjadi akhir dari segala kehidupan kita. Ada kehidupan lain, ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Apa itu? Namanya kehidupan alam akhirat. Atau kalau kita ya alam akhirat lah, kubur, ya, barzakh dan seterusnya, itu bagian dari alam akhirat. Nanti pada akhirnya, ya, ending dari akhir hidup kita itu 2 itu. Apakah kita nanti dimasukkan ke dalam surga Allah? Apakah nanti dimasukkan ke dalam neraka? Itu akhir dari ya. Nah, bagi orang yang tidak mampu melihat itu semua, ya pasti apa yang ada pada saat inilah yang menjadi tumpuan hidupnya. Karena tidak mampu melihat bahwa akan ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan hari ini. Oke, ini yang bait kedua. Baru bait kedua ya Pak, udah mau benar aja, nggak kerasa. Yang ketiga, mata futiha laka babul fahmi fil man'i adal man'u ainal khataf. Ketika telah dibukakan laka untukmu babul fahmi, pintu pemahaman. Kalau sudah terbuka dalam diri kita pintu pemahaman, ya, tentang tidak diberikannya sesuatu